Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Banyak pembenci Pak Jokowi yang tidak bisa menerima kekerenan Pak Jokowi. Banyak yang nggak mau terima bahwa Pak Jokowi itu keren. Sejak beliau masih muda itu sudah keren sejak SMA. Di SMA beliau itu di atas rata-rata kecerdasannya. Bahkan beliau diterima di UGM. Banyak yang tidak menerima itu. Sehingga mereka membuat cerita, membuat rekayasa untuk menimbulkan kegaduhan di negara ini, ya. Dengan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu bukan lulusan UGM, dia ngaku-ngaku, bahkan dia memalsukan ijazah, bahkan dia tidak sekolah, bla 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 bla. Pokoknya semua yang Pak Jokowi sudah jalani dalam hidupnya dinafikan semua. Karena apa? Pak Jokowi begitu keren, teman-teman. Sejak SMA itu beliau pintar. Nah, ini diakui oleh gurunya. Guru SMA beliau tuh Pak Jokowi di atas rata-rata. Ketika kuliah pun Pak Jokowi disebut sebagai mahasiswa yang di atas rata-rata. Banyak prestasinya. Kemudian lulus dengan gemilang. Ketika ada cerita dari Pak Mahfud MD yang katanya beliau menyebutkan bahwa saya lulus UGM dengan nilai 3,8, Pak Jokowi sambil bercanda bilang, saya di bawah 2 bisa lulus, insinyur. Dan ini diceritakan kembali oleh Bapak Mahfud MD dan ditangkap oleh para pembenci sebagai dalih untuk pembenaran bahwa Pak Jokowi tidak pernah lulus dari UGM. Yang awalnya menuduh Pak Jokowi katanya tidak kuliah di UGM, berubah tuduhannya menjadi Pak Jokowi kuliah di UGM, cuma di DO. Itu ada yang ngomong tuh salah satu profesor. Dari sini saja kita tahu bahwa mereka ini ketika menciptakan sebuah cerita-cerita bohong, berubah-ubah cerita bohongnya. Nah, inilah kekerenan Pak Jokowi. Teman-teman bisa lihat nih. Pak Jokowi itu sejak muda tuh sudah keren. Keren banget, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat lah di sini ya. Keren masih mudanya. Ganteng. Nikah. Wajahnya sama persis dengan di ijazah. Tuh. Tiga rapat. Tuh, lihat tuh. Keren kan? Mirip Kaisang. Dengan teman kampus nih. Tuh. Keren ya, Pak Jokowi ya. Kegiatan keagamaan. Ini waktu masih kecil, mirip Kaisang. Ya, mirip Kaisang. Dan mereka nih, bukan Jokowi itu sepupunya katanya. Padahal sepupu Pak Jokowi bukan lulusan UGM. Mana bisa ditiru-tiru ya ijazahnya, pakai ijazah UGM. Jadi memang mereka nih ngawur ya, ngaco semuanya itu ya. Bahkan saking mereka tidak terima Pak Jokowi begitu keren gitu ya sejak muda, ada yang mengirimkan berita hoax tentang Pak Jokowi. Seperti ini. Ini katanya ini Pak Jokowi waktu di Aceh. Waktu berada di Aceh nih Pak Jokowi, lihat tuh tampangnya. Kayaknya bukan lulusan UGM ya, tampangnya kayak kuli gitu. Padahal ini bukan Pak Jokowi. Bukan foto Pak Jokowi. Ini foto nggak tahu siapa ya. Dan karena mirip-mirip mungkin ya, dibilang ini Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi waktu di Aceh itu ganteng, masih ganteng ya. Masih ganteng Pak Jokowi waktu di Aceh dengan Bu Iriana itu ya. Baru menikah ya. Ini seperti ini, foto yang benar nih waktu di Aceh. Jadi bukan yang pertama tadi ya. Tapi yang ini yang benar. Kesuksesan Pak Jokowi, kegantengan Pak Jokowi itu bikin mereka meradang. Bikin mereka panas berjamaah. Mereka nggak suka gitu kalau Pak Jokowi dipuji-puji gitu. Dibilang keren, dibilang hebat. Nggak suka mereka. Mereka maunya Pak Jokowi itu jelek. Jelek, terhina, penipu, pembohong. Mereka maunya gitu. Nggak mau mereka kalau ada orang yang memuji-muji Pak Jokowi. Wow, Pak Jokowi nggak bagus kok, nggak terpuji, dia jelek dia. Penipu dia, pendusta. Dan bahkan sekarang Pak Jokowi sudah mereka sebut-sebut sebagai orang yang zolim. Karena menganggap ilmuwan itu penjahat katanya. Jadi ini Roy Suryo, Tifa, Rismon dan kawan-kawan itu. Rismon nggak kelihatan hilang dari Rismon. Udah mulai melarikan diri Rismon dari The Vlog ya. Dan melarikan diri dari kumpulan orang-orang botol ini, melarikan diri. Dia tahu dia kalau dia bakal dipaksa masuk penjara itu. Makanya kabur Rismon. Si Tifa ini sengaja ngomong bahasa Inggris di depan wartawan untuk menunjukkan bahwa saya ilmuwan, keren saya. Saya jago bahasa Inggris, lebih jago saya daripada Jokowi bahasa Inggrisnya. Ternyata bahasa Inggrisnya kacau, acak-adut, kayak orang yang baru belajar bahasa Inggris. Ya. Jadi saya negerinya malu ya, malu tuh dia ngomong bahasa Inggris itu. Ya. Undang-undang. Baca dia tuh. Namun hari ini kami yang bersuara, di antara kami adalah saya sendiri Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi.
Kenapa ibu-ibu ini sih ditongolin ya? Karena ada tompelnya. Karena ada tompelnya ditongolin ibu-ibunya, bukan mukanya si Tipa. Tipa pakai bahasa Inggris nih. Kayak apa sih dia? Sehebat apa dia itu? Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. In defense of truth and academic integrity in Indonesia, Dr. Tifauzia Tiasuma. Ladies and gentlemen, fellow citizens of the world, today I speak not merely as an Indonesian, but as a member of the global community who believes in truth, dignity, and the sacred duty of intellectual honesty. Indonesia, the world's third largest democracy, is facing a silent yet deeply consequential moral crisis, a crisis that does not involve Katanya Indonesia itu sudah mengalami krisis moral. Moral apa? Jelasin lo, jelasin. weapons or war, but a battle for truth, academic freedom, and the soul of our republic. At the heart of this issue is a simple question. Did a former president of Indonesia serve the nation with an inauthentic academic credential? This is not a personal attack, nor a Katanya kami membahas tentang dokumen pribadi mantan Presiden Republik Indonesia. Ini bukan serangan, katanya. Bukan serangan pribadi, gitu katanya. Udah 4 bener lihat mukanya itu. Tapi malah dia bilang begitu. Ini bukan serangan pribadi. Coba, kalau bukan serangan pribadi, serangan apa dong? Serangan apa berjamaah? political maneuver. It is a constitutional and moral inquiry posed by academics, researchers, and professionals. Waduh. Menurut teman-teman, boleh nggak seorang ilmuwan membahas ijazah seseorang di muka publik, kemudian menetapkan bahwa ijazah tersebut palsu berdasarkan penelitian dia, di mana penelitian dia itu pun tidak dilegalkan di negara ini? Emangnya boleh seorang ilmuwan meneliti dokumen tanpa izin dari pemilik dokumen tersebut? Boleh. Kemudian dia untuk mengelak dari itu semua, dia mengatakan, loh, kami jelas tidak punya izin karena kami mendapatkan dokumennya dari internet, yang mana ada seseorang dari PSI yang mengupload dokumen itu. Berarti tidak salah kami dong, kami kan hanya meneliti dokumen yang ada di internet, yang mengupload bukan kami. Emang boleh saintis itu ya mengambil data dari internet punya milik seseorang, entahlah siapa yang mengupload, apa dia sendiri yang mengupload, terus diteliti, terus dinyatakan bahwa itu palsu berdasarkan temuan-temuan mereka. Kita harus percaya gitu. Temuan mereka itu untuk apa? Itu namanya memfitnah, gosip. Ini loh ijazahnya palsu nih, si Presiden SBY ijazahnya palsu, sudah kami teliti nih, dia nih jenderalnya jenderal palsu. Boleh begitu? Tidak etis seorang ilmuwan. Dan boleh kalau saya berkata kasar, mereka bukan ilmuwan. Mereka ini bajingan-bajingan tengik yang mencari perhatian rakyat, mengajak rakyat untuk membenci Pak Jokowi. Mereka membuat penelitian yang tidak semestinya mereka paparkan di muka publik. Silakan saja kalian meneliti dokumen siapa gitu, ditelitilah itu asli atau palsu, silahkan. Tapi tidak boleh disampaikan di ruang-ruang publik. Hasil temuannya, kalau memang mereka menemukan bahwa Pak Jokowi ijazah palsu, bawa ke UGM. Diam-diam dulu. Jangan bawa wartawan. Jangan diumumin dulu di muka publik. Ngomong ke UGM. UGM, ini bener nih lulusan lu nih. Bener nih lulusan UGM. Kita teliti udah palsu semuanya nih. Nanti UGM akan ngecek. Bener kok. Ini lulusan kita. Ada nih dokumennya di sini. Lu jangan macam-macam lo nipu. Berantem deh lo sono. Mau UGM. Ya kan? Ini belum apa-apa udah ngomong ke publik. Bahkan media ini ya memberikan mereka ruang-ruang untuk berbohong, memfitnah itu. Dan sekarang ketika dibawa ke ranah hukum, mereka kepepet karena terbukti ijazah Pak Jokowi asli. Mereka masih saja ngotot mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Mereka ngotot minta bantuan asing untuk mendapatkan perlindungan dari dunia internasional, dan mereka mencari-cari alasan bahwa mereka hanya seorang saintis, ilmuwan. Kenapa harus dipolisikan? Kan saintis dasmu itu. Saintis nggak seperti itu. Seperti yang tadi saya jelaskan. Saintis meneliti saja. Biasanya saintis itu meneliti sesuatu yang bermanfaat buat rakyat banyak. Meneliti lidah buaya, ya kan? Mengandung apa sih ternyata bisa dikonsumsi. Dulu kita kan nggak tahu kalau lidah buaya bisa jadi minuman.
Lebah kenapa sih kok di Al-Quran bisa menyehatkan, diteliti deh tuh lebah, ternyata dia mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini. Ilmu pengetahuan. Ini meneliti ijazah orang. Ilmuwan taek. Ya. Hasil laboratorium forensik ijazah Pak Jokowi menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Mendapat tanggapan beragam dari kubu pembenci. Kita saksikan videonya. Ya. Kalau mau ditarik panjang bertahun-tahun ini ada polemik yang membuat gaduh dan akhirnya netizen juga terpecah, pro kontra, tapi yang netral juga ada. Jadi terutama sekitar jam 2 siang tadi kita mendengar informasi dari Bareskrim bahwa diputuskan sudah secara. Jadi ketika Bareskrim memutuskan bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli, banyak yang gelisah, udah gulana, kecewa. Akhirnya mereka membuat podcast. Dan teman-teman tahu ini adalah Ermol. Memang media yang khusus menyebarkan berita kebencian terhadap Pak Jokowi. Sejak lama itu, sejak tahun 2014 lah. Sering mengeluarkan berita-berita hoax, berita-berita kebencian. Saya tahu persis ini Ermol ini ya. Setiap berita kebencian pasti dia duluan. Memprovokasi rakyat. Ini Ermol ini. Hanya saja memang di era Pak Jokowi itu tidak ada pemberendelan media. Gitu. Karena ya tadi, Pak Jokowi tidak ingin disebut sebagai pemerintah yang kejam gitu, membungkam suara rakyat. Jadi dibiarkan saja media-media model seperti Ermol ini untuk bicara semaunya tentang Pak Jokowi. Ya. Bahkan ini ketika kemarin ada berita Pak Jokowi ijazahnya asli, Ermol itu gelisah. Hingga mendatangkan satu ibu-ibu ini kita dengerin lagi. Uji laboratorium forensik dari Bareskrim bahwa ijazah Jokowi itu asli. Kita akan coba lihat tampilan dari berita yang ada di media, salah satunya juga yang sudah dimuat oleh rmol.id. Polri nyatakan ijazah Jokowi asli. Dan yang menarik adalah ini ada sebuah statement dari Kompas TV. Kita mau coba tayangkan dulu sebentar ya, sekitar 30 detik. Mari kita dengarkan. Ujung-ujungnya ini kan nanti menurut saya, ujung-ujungnya nanti yang asli. Ujung-ujungnya ini kan nanti menurut saya, ujung-ujungnya nanti ijazah Jokowi dinyatakan asli. Ujung-ujungnya ini nanti. Ya, pertama polisi punya laboratorium forensik. Dia bisa mengatakan semua kertasnya asli, semua hurufnya asli. Yang dipersoalkan kan di luar ini kan hurufnya kan, huruf New Roman, tanda tangan. Sebelum masuk sana, Prof. Ujung-ujungnya ini kan nanti menurut saya, ujung-ujungnya nanti. Jadi ini tayangan beberapa hari yang lalu yang sudah diprediksi bahwa nanti Bareskrim akan memutuskan hasilnya asli. Kenapa ada orang yang bisa bicara ujung-ujungnya kan asli, ya kan? Nanti kan ada laboratorium di kantor polisi, nanti pasti ujung-ujungnya asli. Kenapa sih orang ini, bapak-bapak ini bisa bicara begitu? Ya karena mereka tahu Pak Jokowi ijazahnya asli. Mereka hanya ingin merekayasa dan membuat gaduh. Dan di sini, kenapa bapak-bapak ini bicara begitu? Ya, nanti omongan bapak ini akan digoreng lagi oleh kubu pembenci. Tuh, lihat tuh. Bener kan? Omongan bapak ini bahwa ujung-ujungnya asli. Karena memang polisi itu tidak mungkin akan mengatakan ijazahnya palsu walaupun hasilnya palsu begitu. Karena polisi ini sudah kerjasama dengan Pak Jokowi. Menyatakan bahwa ijazahnya asli. Jadi emang di akhir zaman seperti itu. Yang asli dibilang palsu, yang palsu dibilang asli. Untuk menuduh orang, memfitnah orang, dibilang katanya, loh ini kan kita sedang berjuang. Memperjuangkan NKRI. Dari seorang Jokowi yang menipu kalian dengan ijazah palsu gitu. Katanya berjuang itu. Maka saya bilang, saya tidak takut-takut lagi lah ngomong. Bajingan semua ini. Ini orang-orang yang tidak punya otak. Iblis mereka ini. Memang mereka sudah merencanakan ini jauh-jauh hari. Nanti akan ada orang yang nanti ngomong ke Kompas TV, ngomong, ujung-ujungnya pasti ini asli. Asli ujung-ujungnya. Karena dia sudah tahu. Ya orang hasilnya memang asli pasti. Orang Pak Jokowi kuliah di UGM kok. Saya ini bikin video ini emosi sekali sebenarnya. Melihat orang-orang. Ketahuan sekali rekayasanya. Cuma ya gimana ya, kita melawan mereka tuh memang harus dengan kecerdasan. Tidak boleh gegabah melawan mereka ini. Karena mereka ini akan mengeluarkan statement-statement untuk membolak-balikkan kebenaran. Kebenaran itu dibolak-balik, dicampur dengan kotoran-kotoran yang berasal dari hati mereka. Ini dulu sebentar, Bu Neni. Ibu juga salah satu prinsipal ya, penggugat kebohongan Jokowi. Nah, itu tempo hari seperti apa kasusnya? Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana tanggapan Ibu terhadap Bareskrim. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya. Terima kasih ya Kang Saiful Jaman, Pak Hari Sasongko sebagai tokoh masyarakat. Jadi mereka ini secara tidak sadar membongkar rencana mereka sendiri. Jadi 3-4 tahun lalu nih ibu ini adalah orang yang menggugat kebohongan ijazah Pak Jokowi ini. Jadi memang mereka itu sudah rapih gitu. Rapih mereka itu membuat trik-trik untuk melakukan siasat-siasat ini. Itu udah rapih banget. Ini ibu ini. Aduh ngeliat deh ibunya deh. Ibunya ini harusnya jadi ibu rumah tangga yang baik nih. Kalau orang ngeliat nih, kayaknya ibu ini baik. Tapi iblis ini.
Alhamdulillah diundang di sini ya. Alhamdulillah saya adalah prinsipal penggugat Jokowi di tahun 2021 ya. 2021 berarti 4 tahun yang lalu. Iya betul. Itu di PDT 265 dan 266. Apa itu maksudnya, ya, Bu? Maksudnya 265 menggugat kebohongan presiden dan 266 itu DPR. Dan saat itu kuasa hukum kita ya TPUA, termasuk Prof. Egy Sujana, Teh Kurnia Triroyani, Bang Damai Hari Lubis, kemudian Ustadz Ahmad Kosinudin sebagai koordinatornya waktu itu. Namun ya itu dilaporkan ke mana? Ke PN Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri itu, Jakarta Pusat. Pengadilan ya Negeri Jakarta Pusat. Orangnya itu aja teman. Egy Sujana, Kosanudin, Kurnia. Jadi dia aja gitu. Dan ibu ini ditugaskan untuk menggugat nih ibu ini nih. Ini orang HTI nih, ya. Orang HTI ini ibu ini. Ya. Iblis berwajah lembut. Namun Perdata berarti ya? Iya, perdata. Namun di akhir-akhirnya replik dan duplik sudah selesai waktu itu ya. Dan hasilnya itu melalui ikot ya. Kita istilahnya hasil terakhirnya itu NO lah begitu. Ya, artinya mungkin dinyatakan itu sudah berakhir, bahkan hakim-hakimnya itu bubar begitu. Oh, yang tempo hari itu ya. Tempo hari ini hakim belum selesai itu udah keluar. Ya, sudah bubar sebelumnya. Lalu Ustadz Ahmad waktu itu Hasanuddin menanyakan dan kita buat di suatu. Jadi ibu ini ingin mengatakan bahwa dia tuh sudah menggugat Pak Jokowi tentang ijazah ini 4 tahun yang lalu, tapi nggak digubris gitu sama PN, sampai-sampai hakimnya bubar karena udah terlalu lama nggak digubris, dicuekin gitu. Ibu gimana nggak dicuekin ya, dia nggak bawa bukti apapun, terus apa yang mau diadili? Tempat replik dan duplik ya waktu itu, dan ya memang hasilnya sama dengan yang hari ini kita dengarkan seperti yang di Bareskrim ini. Jadi gugatan kita waktu itu adalah kebohongan, jadi bukan ijazah ya, waktu itu kebohongan. Ada uang 11 triliun di sakunya, ada mobil SMK dan lain-lain, dan itu tertuang di situ bersama para kuasa hukum waktu itu kan, ya, termasuk Teh Kurnia Triroyani juga gitu ya. Kami betul-betul menggugat itu karena memang ada bukti-bukti kebohongan. Teman-teman, isu tentang 11 triliun dan mobil SMK yang dia bawa ke PN Jakarta Pusat itu, ya, itu berasal dari mereka. Kosanudin yang ada tompelnya di sini. Dan orang-orang ini Egy Sujana, orangnya dia aja. Kurnia, Egy Sujana, Fadilah, itu si ibu ini. Padahal hatinya iblis mendengki. Penuh dengan kedengkian ibu ini. Pak Jokowi dibilang berbohong tentang SMK, katanya SMK bohong, katanya ini. Saya jadi kesal ya. Teman-teman bisa saksikan tentang SMK di sini. Perkara 11.000 triliun itu, kenapa Pak Jokowi bilang ada di saku saya? Pak Jokowi sudah tahu bahwa banyak dari orang-orang yang mendukung beliau melakukan korupsi. Makanya membuat rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Dengan harapan apa? Jika rancangan undang-undang ini sudah disetujui menjadi undang-undang, maka nanti Pak Jokowi akan memberikan kewenangan penuh kepada KPK atau Kejagung untuk mengambil tuh uang yang 11.000 triliun ada di kantong-kantong pejabat-pejabat ini. Karena tidak disahkan juga oleh DPR, sehingga sekarang yang menjalankan itu Pak Prabowo melalui Kejagung. Kan sudah banyak ketangkep. Coba kalau di total berapa itu? Ya kan? Ada yang hampir 1.000 triliun, ada yang hampir 400 triliun. Nanti totalnya 11.000 triliun. Dan dia bilang katanya Pak Jokowi bohong. Ini sudah dibuktikan oleh Pak Prabowo. Buat para pembenci Pak Jokowi ya yang selalu bertanya tentang SMK, ini saya akan tunjukkan keberadaan SMK di mana ya. Kalian itu kan orang-orang pinter, titelnya berero, tapi kok ya masih bodoh gitu ya. Masih tidak mau mencari tahu tentang SMK. SMK itu ada. Kita masuk dulu ke websitenya SMK. Ini SMK ya, ini berandanya. Kalau kalian mau tahu sejarah SMK, nah ini sejarahnya. Berawal dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita yang sama untuk membuktikan bahwa anak-anak Indonesia bisa dan mampu untuk membuat mobil sendiri. Maka terbentuklah sebuah komunitas, kemudian dinamakan SMK. SMK adalah wadah pembuktian diri dari beberapa orang yang mempunyai keyakinan yang sama bahwa anak-anak Indonesia mampu untuk membuat mobil dengan kemampuan mereka sendiri, bla 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 bla. Ini foto Pak Jokowi ya naik di mobil SMK yang beliau beli. Produk pertama dari karya anak bangsa ini, anak SMK ini. Kemudian mulailah diresmikan. Presiden Republik Indonesia secara resmi meresmikan pabrik mobil SMK di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada hari Jumat, tanggal 6 bulan 9 2019. Ada nih datanya di YouTube, silakan kalian lihat sendiri. Produknya apa aja sih? Nah ini produknya nih, yang paling laris ini. Apalagi 1,2 ini 1,3. Tuh, ya. Kemudian kalian mau mesen, kalau mau mesen, kan kalian kepingin beli gitu ya, jangan nanya-nanya mulu, beli nih, isi formulir lengkap, kode pos, tuh, berkas-berkas masukin, KTP, masukin semua, baru disimpan. Kalau kalian mau mesen, daftar dulu, supaya kebagian, nanti dilihat stoknya. Kalau kalian mau nanya-nanya, nih,
Ada nomor teleponnya. Telepon sendiri. Atau kalian bisa kirim email. Nih. Ya. Nggak usah banyak bacot terus lah. Sekarang nih, fasilitas pabrik biar lebih jelasnya. Teman-teman harus lihat fasilitas pabrik. Lini perakitan. Assembly line. Ini merakit mobil. Ini sama persis dengan Astra nih ya. Pabriknya. Kemudian line perakitan kendaraan. Tuh. No. Kemudian mesin diesel. Yang ini mesin dieselnya. Ini pengujian mesin diesel. Mesin dieselnya diuji dulu sebelum dirakit. Sekarang perakitan mesin bensin. Mesin bensin tuh mereka udah bikin sendiri loh mesin bensinnya. Ini ada pengecatannya ini. Tuh, pengecatan tuh. Ini yang masih rangka dicat nih, masuk ke ruang pengecatan. Biasanya kalau pengecatan itu emang masuk ke dalam, dia otomatis nyemprot cat dari sini. Karena kalau orang yang ngecat bahaya, ya bisa kena penyakit kanker. Karena itu kan bahan kimia cat itu ya. Jadi dia dimasukin ke ruang khusus. Lain perbaikan. Tuh, bengkelnya tuh ada. Misalkan keluar ke shipping mau diangkut tapi dicek dulu nih. Kok dia mesinnya nggak nyala? Dibetulin dulu di sini. Diuji dulu. Test drive. Dia juga punya area test drive. Area penyimpanan tuh. Bahkan sudah ada showroom. Showroomnya seperti ini. Nih showroomnya nih. Ini dalamnya. Ini untuk gudang transit komponen. Gudang transitnya di sini. Sebelum dipakai untuk assembly nih. Nih. Capek saya ngejelasin orang-orang idiot ini. SMK itu ada pabriknya, ada karyawannya, ada produknya, ada bengkelnya, ada showroomnya. Mereka tidak mau beli SMK, tapi bilang SMK itu goib, bohong. Ketika Pak Jokowi sudah memenuhi janjinya untuk mendukung anak-anak bangsa membuat mobil nasional yang namanya SMK, sudah jadi pabriknya, sudah ada karyawannya, sudah berproduksi, ya sudah, Pak Jokowi sudah selesai. Artinya memang Pak Jokowi hanya memberikan dukungan sampai di situ. Bukan Pak Jokowi yang menentukan berapa jumlah mobil yang harus diproduksi, bukan Pak Jokowi yang menjalankan pabrik itu, tidak. Pabrik otomotif, kalau yang beli sedikit, ya berkembangnya lama. Karena saingannya berat. Mobil Eropa, mobil Jepang. Saingannya tuh mobil-mobil yang lebih dulu muncul. Kalau mau SMK ini memproduksi banyak, beli dong. Udah jangan lagi beli mobil-mobil Jepang, mobil-mobil Eropa. Jangan lagi beli. Buktinya ustadz-ustadz kalian itu belinya apa? Mobil Eropa. Sombong. Mana mau beli SMK, Habib-Habib itu. Maunya mobil yang keren dong, Eropa dong, yang harganya miliaran. Mana mau yang belinya ratus-ratusan juta. Nggak mau. Tapi kalian memang ingin mematikan SMK, sehingga nanti kalian akan memunculkan kata-kata Jokowi berbohong soal SMK. Makanya saya bilang, iblis mereka. Bajingan mereka. Lanjutkan. Kami betul-betul menggugat itu karena memang ada bukti-bukti kebohongan itu. Ya, yang tapi dijanjikan dengan faktanya tidak ada. Lalu seperti mobil SMK juga tidak terbukti ada begitu ya. Tapi karena sudah sampai hampir setahun lalu faktanya nggak ada katanya. Brengsek kan? Padahal ada kan? Brengsek nggak ini? Buta matanya, ya, buta tuli nih. Waktu itu saya bolak-balik PN Jakarta Pusat ya, waktu itu bersama emak-emak yang militan tentunya. Tapi berakhir seperti itu, dan hari ini saya tidak aneh mendengar Bareskrim Polri itu sudah tidak aneh lagi. Karena gugatan mereka dicuekin sama PN ketika Bareskrim mengumumkan bahwa Pak Jokowi ijazahnya, katanya saya nggak heran lagi lah orang kita menggugatnya dicuekin. Jadi kalau sekarang hasilnya Jokowi ijazahnya asli, saya nggak heran lagi ya mereka ingin mengesankan bahwa Bareskrim Polri itu mendukung Pak Jokowi, menutup-nutupi. Apa kalau bukan bajingan? Ya kan? Orang kayak begini nih. Ketemu di jalan, habis kamu. Ludahin mukamu. Makanya judulnya bukan mengejutkan ya, karena tidak biasa mengejutkan. Saja, ya. Jadi saya lihat, biasa saja. Tentu kita tahu bahwa beberapa yang dilaporkan Jokowi di Polda Metro itu juga sebagian atau malah semuanya itu kawan-kawan Ibu Neni juga. Bagaimana Ibu menanggapi ketika ini direspon dengan sebuah skenario yang sudah dirancang sebelumnya ya menurut para pengamat? Lu yang menskenariokan itu. Lah lu yang nuduh, ya lu yang menskenariokan. Kok sekarang dibalik Pak Jokowi yang menskenariokan? Pak Jokowi juga kalau nggak kita desak untuk melaporkan kalian, nggak akan melaporkan kalian. Karena kami itu udah enek sama kalian itu. Jangan dibolak-balik. Ermol. Begitu, bahwa nanti Bareskrim akan menyatakan itu asli, kemudian dalil itu yang dipakai oleh Polda Metro Jaya untuk menuntut kawan-kawan yang sering disebut-sebut inisialnya RS, K, RF dan sebagainya untuk digugat pencemaran nama baik. Bagaimana respon Bu Neni? Ya, kalau pada dasarnya pencemaran nama baiknya itu di mana gitu kan? Beliau-beliau ini kan melihat berdasarkan fakta forensik, kemudian forensik. Rismon ijazahnya palsu. Tipa dokternya palsu. Forensik apa? Mana alat forensiknya? Pakai alat forensik apa, Bu? Bacot aja kamu itu. Mana pencemaran nama baiknya? Coba kalau Ibu, ya,
Saya bongkar ijazah ibu, saya bilang palsu padahal ibu kuliah. Ini dosen nih teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman. Lanjut ya. Fakta-fakta yang ada begitu ya. Saya juga termasuk ikut di UGM waktu itu. Namun gitu ya, awalnya bisa 20 orang, ternyata hanya 3 orang. Dan waktu itu ibu ada di lokasi ya? Di lokasi, dan ada Pak Amin Rais juga, ada betul. juga reng-rengan dari Bandung, semuanya ada, para mak-mak militan begitu ya. Tapi yang bisa masuk hanya 3 waktu itu. Dan memang mobil TPUA diprediksi dihalangi gitu ya, ada kecelakaan ya itu. Yang lain sudah bisa berjalan. Tuh, mobil TPUA dihalangi katanya. Siapa yang mau ngalangin mobil TPUA, Bu? Gak usah ngaco, Bu. Dan itu tidak bisa berjalan gitu, sehingga memang terhalang dan tidak bertemu dengan yang 3 ini yang sudah menunggu, Pak Dr. Rismon, kemudian Pak Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dr. Tifa. Kan ya. Iya. Gitu. Jadi di Solo pun saya ada dengan mak-mak militan, di Jogja pun kami ada, dan awalnya kami diterima itu kata koordinatornya ya, waktu itu disampaikan juga 20 orang. Namun ternyata hanya 3 orang bisa masuk begitu. Jadi ngapain kamu ke UGM geruduk? Kami di luar aja, dan bahkan Satpam itu menghalangi kami untuk membuka spanduk waktu itu, tapi saya tetap buka, dan ada Bang Edi Mulyadi di situ. Bahkan saya sempat di podcast sebentar oleh Bang Edi ya. Alhamdulillah saya sampaikan aja apa adanya, bahwa memang kejadian. Lu datangin UGM dibilang asli juga lu masih bilang nggak percaya lo. Ijazah ini memang kapan kita harus membuktikan ketika kita tidak mendatangi gitu universitas tersebut gitu. Saya rasa kalau misalnya ijazahnya memang betul-betul asli, kenapa sih nggak ditunjukkan gitu aja? Itu aja. Kok tiba-tiba sekarang Bares? Ya lu bilang itu palsu, lu harus pegang bukti ijazah palsunya itu. Ya kalau yang Pak Jokowi pegang ijazah asli, lu bawa nggak ijazah palsunya? Kan udah diteliti, pakai forensik. Forensik siapa? Ngawur aja. Mau lu punya alatnya lu, jangan bacot lu. Tunggu di pengadilan. Semua orang nggak dipercaya sama dia. Semua orang mau dilawan. Bahkan minta bantuan ke luar negeri. Ini sebenarnya dia ini pro NKRI apa pro luar negeri sih? Minta bantuan ke luar negeri itu ngapain? Kenapa nggak tinggal aja di luar negeri sana? Kalau ketika para pengacara lalu para beliau-beliau yang betul-betul sudah melihat seperti ini mau dipenjarakan, saya rasa keadilan di negeri ini di mana gitu loh. Kan beliau punya hak lah gitu, untuk mempunyai hak untuk bersuara. Ingat, pasal 28 ayat 3 itu berhak kita bersuara, baik melalui tulisan, baik melalui pembicaraan, ataukah melalui apa yang harus kita sampaikan begitu. Tapi kan inilah negeri ini. Saya juga sudah merasa kadang-kadang hopeless juga gitu. Udah biasa hal yang seperti ini begitu kan. Pak, informasi terkini ya, saya sering juga WA sama beliau, Bang Roy Suryo. Ya semoga sering WA dengan Bang Roy Suryo. Beliau disehatkan ya, kalau saya doa saya insya Allah beliau dan kawan-kawan ya tentunya disehatkan dan punya semangat juang yang sangat tinggi. Tapi informasi yang saya tahu, beliau akan mengadakan apa ya istilahnya ke internasional gitu kan, melapor. Iya, ke internasional minta bantuan. Lo antek asing, makanya minta bantuan internasional. Laporkan ini ke hukum internasional, itu yang saya dengar ya. Semoga terlaksana itu dan dunia tahu begitu ya. Ya, baik. Ngapain kalau dunia tahu? Sampai segitunya benci sama orang, 10 tahun mau makzulkan gagal, sekarang mau membuka aib ke dunia internasional. Padahal bukan aib, Pak Jokowi asli jasanya. Lo aja ngada-ngada, ngutak-ngatik, giliran Pak Jokowi ngelawan, dilaporin, ngadu ke dunia internasional. Emangnya orang internasional mau ngakuin lo manusia? Bagaimana pandangan Prof mengenai Roy Suryo yang mengadu Komnas HAM mengenai jasa Pak Jokowi? Ya, saya kira ini kan ranah pidana ya. Saya kira Pak Roy Suryo dan kawan-kawan harus ya siap menghadapi. Karena ini kan sebenarnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang telah menyebar fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, kemudian juga pencemaran nama baik ya terkait dengan ijazah Jokowi. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Komnas HAM, karena ini bukan kriminalisasi, karena ini adalah memang ranah pidana, di mana orang memfitnah, di mana orang mencemarkan nama baik. Nah kemudian Pak Jokowi telah melayani orang yang menjadi sasaran, beliau membawa ke ranah hukum, itu sudah benar. Jadi kalau Pak Roy Suryo dan kawan-kawan merasa dia itu berdolimi, kriminalisasi, itu salah. Justru Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang membabi buta ya menuduh ijazah Jokowi. Harusnya kalau menuduh ijazah Jokowi itu punya ijazah aslinya, membandingkan oh ini palsu gitu. Kan sudah dijelaskan oleh yang luar ijazah, yaitu Universitas Gadjah Mada dalam hal ini Fakultas Kehutanan. Teman-temannya seangkatannya juga sudah menjelaskan ijazahnya, arsipnya, skripsinya, ya kan, foto-foto wisudanya kan ada. Harusnya kalau berpikir sehat ya sudah, memang itu udah pembuktian. Tapi kan tetap terus menuduh Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi yang namanya manusia biasa, nggak tahan harga dirinya diinjek-injek,
ya dia melaporkan ke ranah hukum supaya clear. Nah, apalagi sekarang ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli berdasarkan hasil lab dari Mabes Polri. Nah, siap-siap aja untuk dikenakan beberapa pasal karena ini bisa perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, kemudian merusak harga diri, martabat, dan juga undang-undang ITE yang dilanggar karena dia menyebarluaskan yaitu dokumen palsu, ya kan? Harusnya kalau mau menuduh Pak Jokowi palsu, lihat dulu dia punya ijazah aslinya. Oh, ternyata beda. Nah, itu baru palsu. Kali ini dia hanya dapat dari media, kemudian dituduhkan Pak Jokowi. Saya sendiri sudah melihat ijazah aslinya dan dibandingkan dengan teman-teman seangkatannya, lulusan yang sama, kertasnya, tintanya, dan sebagainya sama. Saya kira Roy Suryo dan kawan-kawan hadapi, itu buah karma dari kalian yang selalu ya menjelek-jelekan Pak Jokowi, membela Pak Jokowi, orang yang sudah baik, ya pernah menjadi presiden 10 tahun, tetapi tetap kamu fitnah dan sebagainya. Sekarang hadapi, ya nanti kalau kena undang-undang ITE dan sebagainya 9 tahun ya, minimal 4 tahun ya, rasakan nikmati di rumah hotel Prudeo. Saya kira itu. Ini orang-orang sakit hati, ya orang-orang sakit hati karena jagoannya kalah, si Imam Mahdi palsu itu kalah. Jadi dia terus-menerus itu oyak-oyak Pak Jokowi. Kosanudin itu orang yang HTI, dia benci sama Pak Jokowi karena membubarkan HTI. Mereka ini HTI, FPI kan jadi satu. Mereka membenci Pak Jokowi karena dibubarkan organisasinya. Makanya mereka ngebet ingin membuat Pak Jokowi itu menderita. Sekalipun sudah pensiun dibikin menderita, udah berbagai cara dilakukan sampai melakukan cara-cara iblisiah.